Mari kita berikan pujian kita kepada Tuhan sebagai satu pengakuan iman kita bahwa jika hubungan bersama Tuhan tidak ada arti segalanya ini. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Di luar Tuhan, Tuhan dapat hidup saudaraku,
kita segenapnya. Maka mari kita merendahkan hati, mengosongkan pikiran, karena saya bukan lama berdoa, dan agar segenapnya kita diberkati. Walau dalam doa yang singkat, tapi biar padat dia untuk menyenangkan kita tiap-tiap pribadi, memuaskan jiwa kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada hari ini Bapa, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang tetap kami rasakan sampai saat ini memimpin menolong kami. Dari itu tiwa waktunya saatnya bentar lagi Mu datang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Urapilah segenap firman-Mu, urapilah hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini, hamba-Mu yang penuh kekurangan, kekosongan, kemiskinan ini Bapa. Tapi Roh Kuduslah yang memperlengkapi, memberikan urapan, kuasa, hikmat, kebijaksanaan. Apa kehendak-Mu hari ini, agar membawa berkat buat sidang untuk kemuliaan-Mu saat yang adanya. Hancurkan segala kuasa, segala roh yang bukan daripada-Mu. Segala penghalang perintah berkat-Mu dalam nama Yesus kami sedang di tengah-tengah ini sidang. Roh Kudus saja berdoa padanya. Syukur terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik, sidang Tuhan pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita selalu mengingat betapa kasih Tuhan bagi kita tiap pribadi. Bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cinta Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, itulah tetap kita renungkan, kita ingat saudara, agar tetap kita mengerti, bersyukur dan mengerti untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang telah kita miliki adalah anugerah, baik berkat, baik kesehatan, baik rezeki, itu semua karena anugerah, karena kasih Tuhan. Jadi saudara, perlu kita selalu merendahkan hati, mengosongkan pikiran, karena semua segala-galanya yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Karena kita lihat di sini dulu terlebih dahulu firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal menjelma jadi manusia, untuk dapat Dia menderita, untuk dapat Dia disengsarakan, untuk dapat Dia salibkan. Guna apa itu saudara? Guna kita sebenarnya. Itulah alasan dasar keselamatan saudara dan saya adalah karena Yesus mau menderita, mau disengsarakan. Maka keselamatan itu saudara bukan cuma-cuma, tapi ada memang cuma-cuma kita terima karena memang kasih Tuhan. Dia telah rela tanggung segala-galanya. Dia rela menderita, Dia rela disengsarakan untuk saudara dan saya. Jadi kita juga mau juga menyangkal diri untuk Tuhan. Mau juga kita menderita untuk Tuhan. Dalam ibadah ini berapa jam waktu kita ibadah, marilah kita menahan diri, menguasai diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena pertemuan kita ini bukan organisasi, bukan STM, tapi pertemuan kita ini adalah ibadah menyembah Raja segala Raja. Jadi marilah kita kuasai diri kita tiap-tiap pribadi, agar kita juga rasakan berkat kuasa Tuhan. Karena kita datang kemari rindu diberkati, kita hadir kemari rindu bertemu dengan Yesus, kita datang berbakti, kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Jalannya saudara harus juga hati kita rendah, harus juga mengosongkan pikiran. Karena dalam buku Efesus dikatakan Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kelayakan kita, semata-mata anugerah. Kita diangkatkan oleh Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan.
bukan karena usaha dan jerih lelah kita, saudara, tapi itu semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena rahmat Tuhan bagi kita semua. Maka jangan seorang pun di antara kita memegahkan diri, menyombongkan diri. Apapun tak dapat kita banggakan, andalkan dalam hidup ini, saudara, tanpa diizinkan oleh Tuhan. Jadi selagi masih Tuhan izinkan bagi kita berkat kesehatan, marilah permuliakan Tuhan. Waktu dan kesempatan marilah pakai untuk memuliakan Tuhan, agar saudara dan saya diberkati terus oleh Tuhan. Karena janji Tuhan pun demikian, saudara dan saya diberkati terus, ditolong terus, karena saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan itu penuh kasih bagi kita, sebagaimana dikatakan di sini dalam buku Yesaya. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, itulah sebabnya maka Tuhan selalu tolong kita, menjawab doa kita, menjawab permohonan kita, menjawab keluh kesah kita, memberkati kita, menolong kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Karena tebusannya darah Yesus, ganjarannya penderitaan Yesus, sengsara Yesus, itulah menebus saudara dan saya. Maka kita ini selalu diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar kemanapun kau beruntung. Apa kerinduan kita, saudara, beruntung, berhasil dalam tanaman yang kita tanam. Kerinduan kita berhasil dalam usaha yang kita perbuat. Tujuan kita beruntung, berhasil dalam apapun yang kita mau perbuat. Kita rindu beruntung, berhasil. Jalannya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, lurus saja pandang Yesus. Gelombang tetap ada, tantangan tetap ada, persoalan tetap ada, selagi masih iblis belum mati. Jadi saudara, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, kata Tuhan. Lakukan apa yang baik, tinggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar saudara dan saya tetap dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Maka dalam buku Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, bagaikan pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang tiada pernah mengenal musim kemarau, tapi tetap daunnya hijau. Demikian kehidupan anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak mengalami masa-masa krisis, baik dalam apapun, karena tetap ada perbedaannya, kata Tuhan. Orang fasik dan orang benar, orang takut pada Tuhan dan tidak takut, orang yang taat dan tidak taat, ada perbedaan, kata Tuhan. Perbedaan
Pulang dari pertempatan dia sujud memberikan syukur bagi Tuhan. Demikian juga pujilah Tuhan dalam ibadah pun tidak semangat di rumah. Bagaimana kita ini adakah pernah kita menyanyi ini saudara? Makanya selalu bersujud kita di kaum Allah, berikan semangat kita, bangkitkan semangat kita. Kalau soal lahiriah ini, soal batiniah ini bisa kita ubahkan, sifat ini bisa kita ubah. Kalau kita memang malas-malas bernyanyi, bisa semangatkan saudara. Menyenangkan Tuhan bukan menyenangkan manusia. Kapan Tuhan senang melihat kita, kita juga senang saudara. Itu dah jaminan Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan segala perkara yang tidak ada dapat jadikannya menjadi ada. Karena dia ajaib, sungguh ajaib, karena heran. Jadi saudara, marilah pulih kasih kita, semangat kita, persekutuan kita bersama dengan Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus. Takutlah akan Tuhan, baik orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Saudara mau tidak berkekurangan, takutlah pada Tuhan. Takut pada Tuhan itu bagaimana? Jangan bikin dosa, jangan bikin kesalahan, jangan abaikan tanggung jawab kita. Mari cintai, lakukan dengan taat dan setia. Pasti saudara, saya tidak kekurangan saudara. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Pasti Tuhan berikan saudara. Karena Tuhan kita itu baik, baik dalam segala perkara. Kalau dalam hal perkara kecil pun Tuhan peduli bagi kita, Tuhan perhatikan bagi kita. Takutlah sama Tuhan, dahulukanlah Tuhan, jalankan tugas kita, pasti Dia Tuhan dalam segala-galanya. Tuhan berkuasa, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti. Tuhan baik, Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Tak pernah rancangan rencana Tuhan bagi kita yang tidak baik. Tetap masa depan yang penuh harapan. Karena kehidupan anaknya, umatnya tetap menjadi kepala bukan jadi ekor. Saudara dan saya mau dipakai jadi terang, jadi saksi jalannya saudara. Takutlah pada Tuhan, hormatlah pada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita. Mari kita lihat lagi di sini dalam 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat, kekuatan, kesanggupan. Kalau kita kerjakan, kalau kita jalankan. Saudara, saya orang yang lemah, fisik saya lemah dari dulu. Karena petugas penduduk tensi saya hanya 90 ya. Udah rumah tangga pun 100, 110, gitu dia selalu tensi saya. Tentu orang yang lemah, baik dalam mental, baik dan segala-galanya. Tapi saudara, kemana pun kalau melayani pekerjaan Tuhan, saya sanggup. Tidak pernah muntah, tidak pernah mabuk di motor. Saya tahu itu berkat Tuhan. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Saya tahu itu mukjizat. Dulu masa kita bergabung sampai ke Kandis, sampai ke Melidas, berangkat jam 5, sampai pagi di sana jam 11, jam 10, pergi sampai ke Pulau Pakat, ke Sukarame, mendekati Tapsel, pergi lagi ke sana ke Mandir sana, Mbal, masuk gereja baru. Itu dulu paham selalu supir kami. Tahulah dan sepaham supir. Tidak ada hambatan, bukan segala-gala tikungan, tidak ada. Yang penting sampai di tempat tujuan. Tapi namun begitu dilindungi Tuhan saudara, karena dalam pekerjaan Tuhan kekuatan kita Roh Kudus.
dalam kita tidak mampu, Roh Kudus menolong. Jadi tidak ada alasan tidak sanggup saudara kalau Roh Kudus memenuhi kita. Bagaimana Nabi Yeremia, kalau kata hatiku aku tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan, karena setiap kulakukan kusampaikan pukulan, tumbukan, aniaya kualami. Aku mau berhenti, tapi tak dapat kutahan. Kenapa? Karena api menyala di hati sampai ke tulang-tulang. Maka aku tetap juga kerjakan, jalankan. Jadi kalau memang ada alasan kita tidak sanggup menjalankan karena api tidak menyala dalam hati, karena Roh Kudus tidak menyala di hati dan memenuhi kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, pasti kita mampu. Karena terusnya di sini dikatakan masih dalam buku Roma. Mari kita baca di sini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja membantu kita saudara, dalam kita melakukan kehendak Tuhan, dalam kita menjalankan perintah Tuhan, dalam kita mengobarkan karunia kita. Allah turut bekerja untuk menopang. Roh Kudus sebagai penolong, maka kita sanggup. Tanpa Roh Kudus, pekerjaan sekecil apapun kita tidak mampu, tidak sanggup melakukannya. Tapi karena Roh Kudus itu kita mampu saudara, kita kuat saudara melakukan, menjalankannya. Maka saudara, kekuatan hanya Roh Kudus, kesanggupan hanya Roh Kudus. Undanglah pada hari ini memenuhi kita pribadi Roh Kudus, tenggelam di dalam Roh Kudus, tenggelam di dalam api saudara. Pasti kuat, pasti kita sanggup. Saya dilantik Tuhan tahun 81 sebagai saluran. Tak pernah saya absen menjalankan tugas dimanapun, kebaktian dimanapun. Tak pernah saya absen menjalankan tugas saya. Maka dulu waktu baru-baru dilantik hari itu, dikerjakan satu alat buat lagi saya. Apa dibilangnya sama pendeta kita Renpige Mungkin, walau ini masih muda dipanggil, karunia yang tinggi dianugerahkan Tuhan bagi dia. Karena apa? Karena saya mau. Saya selalu rela. Saya tidak perhatikan orang, saya pandang Tuhan. Karena yang kulayani Tuhan, yang kusembah Tuhan. Akan mudah-mudahan ditumbuh dalam Roh Kudus. Masa depanmu diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Cita-citamu nanti dikabulkan oleh Tuhan. Bagi kita segenap sidang, kita diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kita dipimpin oleh Tuhan, anak kita dipimpin oleh Tuhan. Tenggelam dalam Roh Kudus agar kita mampu menjalankan tugas kita, mengasihi Yesus dengan segenap hati, karena Dia telah lebih dahulu melayani kita, menolong kita, memberkati kita. Marilah senangkan hati Tuhan, marilah senangkan hati Tuhan dalam tindakan, perbuatan, perkataan kita. Undanglah Roh Kudus itu. Maka pada hari ini mari kita berdoa mengakhiri Tuhan. Kita berikan satu pujian kita pada Tuhan dengan rendah hati. Kita nyanyikan, aku mengasihi Engkau Tuhan.